सड़क ढूंढनी है ऐसा क्यों? Halo guys, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku akan mereview film komedi India yang berjudul Chennai Express. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Rahul yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Ia ingin menabur abu kakeknya di Rameswaram. Namun suatu hal terjadi ketika ia bertemu seorang wanita yang ternyata putri dari gangster. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film mengisahkan tentang Rahul dari kecil yang kehilangan kedua orang tuanya. Lalu ia diasuh oleh kakeknya. Setelah dewasa, ia mengurus toko manisan milik kakeknya. Rahul yang bujang lapuk tidak pernah mendapat kesempatan berpacaran, sebab kakeknya selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Saat ini kakeknya ulang tahun yang ke-100. Kakek Rahul ini sangat suka nonton turnamen bisbol atau kriket. Pemain favoritnya telah menang 99 kali. Namun saat mereka sekeluarga menonton pertandingan, pemain favorit kakeknya tersebut malah kalah. क्या दादी? Semua keluarga pun terkejut, bukan karena kriket, namun karena kakeknya tiba-tiba meninggal. Setelah dikremasi, nenek Rahul menyampaikan wasiat kakeknya, yang ingin dibuang abunya setengah di Sungai Gangga dan setengah lagi di Rameswaram. Kakek Rahul ingin Rahul sendiri yang menaburkan setengah abu di Rameswaram. Scene berikutnya terlihat Rahul dan teman-temannya merencanakan pergi ke Goa. Namun, Goa dan Rameswaram berlainan arah. Teman Rahul menyarankan buang abu kakeknya di Goa saja, karena sungai di sana pasti ujungnya mengalir ke Rameswaram, dan Rahul pun setuju. Keesokan harinya, Rahul menelpon temannya. Rahul harus naik kereta untuk menipu neneknya, sebab neneknya ingin mengantarkannya ke stasiun. Jadi teman-temannya harus menjemputnya di stasiun selanjutnya. Rahul pun masuk ke kereta, lalu sampai ke stasiun berikutnya, dan langsung menemui teman-temannya. Namun Rahul baru ingat guci abu kakeknya tertinggal di kereta. Rahul pun buru-buru balik lagi. Untung saja ia sempat mengambilnya. Namun ketika hendak turun, Rahul melihat seorang wanita yang berlari ingin menghampiri pintu kereta. Scan ini bikin flashback ke film Dilwale Dulhania Le Jayenge. Setelah menolong wanita tersebut, Rahul pun ingin turun. Namun, tanpa sadar, Rahul telah menolong 4 pria. Pas Rahul mau turun, kereta sudah melaju dengan cepat. Para pria yang ditolong Rahul memarahi wanita tersebut. Karena Rahul nggak paham bahasa Tamil, ia pun balik marah. Sebab gara-gara mereka semua, ia tidak sempat turun. Namun, pria bertubuh besar ini langsung menghimpit Rahul. Rahul pun mendatangi tempat kursinya, yang rupanya berisi para preman tadi. Ia pun duduk di samping mereka. Wanita ini bernama Minama. Teman-teman Rahul pun menelponnya. Rahul mengatakan ada wanita cantik tepat di depannya. Rahul mengira Minama tidak mengerti bahasa Hindi. Ibarat orang Jawa ketemu orang Batak, jadi dengan santai ia menggoda Minama dengan menggunakan lagu. Minama pun membalas lagu Rahul. Ternyata Minama mengerti bahasa Hindi. Minama juga menyalahkan Rahul sebab ia menolong preman-preman yang ingin menculiknya dan memintanya berbicara lewat lagu. Mereka saling berbalas lagu. Para preman juga tidak akan paham apa yang mereka bicarakan. Karena mereka berdua berhenti bernyanyi, salah satu preman memanggil Minama dan menyuruhnya bernyanyi lagi. Minama, ningga parnya. Rahul pun berpura-pura ke toilet. Minema menyusulnya. Namun sebelum menyerahkan HP, si Rahul malah pamer spesifikasi HP-nya. Seketika para preman pun datang dan langsung melempar HP Rahul. Rahul pun marah, namun Minema langsung mentranslate perkataan si preman yang ingin melempar Rahul berserta HP-nya.
Namun saat Rahul ingin nantang balik, lehernya sudah dipenuhi sajam. Rahul pun ketakutan, tapi mulutnya nyerocos terus, lalu pindah ke kursi paling atas dan tidak akan menuntut HP-nya. Petugas kereta datang menagih tiket kereta, namun para preman tidak memiliki tiket. Rahul memberikan isyarat pada petugas dengan menggunakan lagu bahwa mereka semua adalah penculik membawa sajam. Merasa petugas bisa menaklukkan preman, Rahul pun berlagak sombong. Tiba-tiba petugas dilempar keluar. Rahul pun ketakutan dan balik duduk. Preman ingin Rahul ikut ke Komban sebab ia saksi terlemparnya petugas. Setelah berjam-jam terjebak di kereta, Rahul melihat Minema yang sedang menyuruh penculiknya minggir dan cari makanan di stasiun berikutnya. Setelah para preman menyingkir, Rahul pun bertanya apa hubungannya dengan preman-preman tersebut. Minama pun menceritakan asal-usulnya. Ia adalah anak gangster dan preman tadi itu adalah sepupunya, sekaligus menjadi anak buah ayahnya. Minama ingin kabur sebab Minama tidak ingin dijodohkan. Rahul pun makin marah sebab Minama melibatkannya dalam semua masalah Minama. Ketika tengah malam, Rahul bangun dan melihat ke sekeliling. Merasa aman, Rahul pun mencoba mencari cara untuk kabur. Mereka pun sampai di pemberhentian stasiun. Rahul yang melihat pos polisi langsung mendatanginya dan mengadu. Namun polisi malah memanggil para preman tadi. Rahul pun pergi dan mendatangi Minama, lalu meminta penjelasannya. Minama bilang mulai dari daerah ini adalah daerah kekuasaan ayahnya, jadi Rahul tidak akan bisa berkutik. Rahul yang frustasi tapi jual mahal, ia bingung harus berbuat apa agar bisa bebas. Minama berpesan sampai di Komban nanti pas di hadapan ayahnya, jika Minama melirik Rahul, ia harus mengangguk. Salah satu preman mengatakan mereka sudah sampai di desa. Preman lain yang berbadan besar langsung menarik tuas rem darurat. Rahul pun kebingungan. Minama menenangkan Rahul dan berkata itu sudah biasa. Ketika turun, nampak sekumpulan preman menyambut Minama, ngalah-ngalahi sambutan bupati. Kereta pun bagaikan angkot, suruh berhenti ya berhenti, suruh jalan pun jalan. Muncullah ketua gangster yang juga ayah dari Minama. Minama mengatakan pada Rahul itu adalah ayahnya. Ayah Minama marah sebab Minama kabur terus. Minama menjelaskan bahwa ia tidak ingin dijodohkan, sebab ia mencintai seorang pria yaitu Rahul. Rahul yang gak ngerti artinya cuman bisa ngangguk. Seketika semua preman langsung mengangkat senjata. Rahul pun merasa ada yang tidak beres. Ayah Minama bertanya apakah Rahul bisa berbahasa Tamil. Tapi Minama menjelaskan setelah menikah Minama akan mengajarkan Rahul berbahasa Tamil. Rahul pun langsung diarak para preman. Saat perjalanan ke rumah Minama, Rahul heran kenapa ia malah digendong ke sana kemari. Minama menjelaskan pada ayahnya kalau dia ingin menikah dengan Rahul. Rahul yang tidak setuju namun tidak punya pilihan juga, sebab Minama benar-benar telah menjebaknya. Sesampainya di rumah Minama, nampak keluarganya sekecamatan sudah menunggunya. Rahul mengamati keadaan sekitarnya. Ia sadar telah masuk ke daerah yang berbahaya. Rahul juga diberi makan seperti kambing yang besok mau dikurban. Keesokan harinya, Rahul melihat Minama dan langsung bertanya kapan kabur. Terlihat ayah Minama juga berjalan ke arah mereka. Minama tidak menjawab namun hanya memberi kode. Rahul yang gak paham malah makin mengencangkan suaranya. Ayah Minama memanggil Rahul. Rahul yang kaget beralasan minta kopi. Kemudian Rahul menulis pesan di kertas yang memintanya bertemu di gudang malam ini dan melemparkannya pada Minama. Namun surat tersebut malah salah sasaran. Tapi Rahul tidak menyadarinya karena dialihkan oleh tawaran kopi. Surat tersebut telah pindah ke banyak pasangan dan berakhir di Minama. Malam pun tiba. Minama datang ke tempat yang dijanjikan, namun tiba-tiba mati lampu.
Tampak juga orang yang salah baca surat tersebut datang. Bibi melihat Rahul yang sikapnya mencurigakan. Sesampainya di gudang, Rahul merasa ada yang salah. Listrik pun hidup, ternyata mereka salah pasangan. Semua pun saling terkejut. Bibi menggerebek mereka dengan membawa banyak preman. Pasangan lain beralasan cuman mengikuti mereka. Bibi pun lalu mencubit pipi Rahul dan mengatakan Rahul nakal. Keesokan harinya terlihat Rahul yang sedang berkeliling dan melihat ayah Minama sedang mengobrol dengan polisi. Rahul nampak bingung mengapa polisi orang Punjabi bisa berbahasa Tamil. Seketika polisi tersebut melihat Rahul dan langsung mendatanginya serta memujinya karena berani mencintai anak gangster dan juga mengingatkan Rahul bahwa ia pastinya menjadi target Tanga Bali, yaitu calon suami Minama. Di saat yang bersamaan, Tanga Bali juga datang. Ayah Minama juga menghampirinya. Semua orang berkumpul mengawali kehadirannya. Tanga Bali berbicara dengan ayah Minama. Rahul yang pelongo-pelongo menyuruh polisi mentranslatekan pembicaraan mereka. Tanga Bali menghampiri Rahul. Rahul yang gak paham cuman ngangguk iya-iya doang. Oh iya. Polisi ingin mencegahnya, namun langsung disela oleh Rahul. Setelah Tanga Bali pergi, Rahul bertanya artinya pada polisi. Polisi pun menjelaskan kalau Tanga Bali ngajak duel Rahul malam ini, dan yang menang bisa menikahi Minama. Rahul panik dan ketakutan setengah mati. Saat sore, Minama diam-diam menemui Rahul. Rahul yang makin parno ngomong ngalur ngidul gak karuan. Minama hanya bisa menenangkannya dan mencoba cari cara untuk kabur. Malam yang ditunggu-tunggu telah tiba. Ada banyak warga yang berkumpul ingin menonton duel Rahul versus Tanga Bali. Minama menyuruh Rahul bertingkah normal. Ketika nanti Minama memberi kode, Rahul harus lari. Saat Minama sudah bersiap untuk kabur, Rahul malah menari dan bernyanyi, plus mabuk pula. Rahul meracau tanpa henti, meluapkan kekesalannya pada Minama. Minama cuman bisa tertunduk malu. Lalu Rahul menantang preman dan mengejeknya. Ada ayah Minama juga di situ. Semua orang hanya terdiam melihat aksi konyol Rahul. Rahul kabur menggunakan motor trail tapi terjatuh tepat di depan polisi Punjabi tadi. Polisi pun menolongnya dan membawanya ke sebuah kamar. Rahul pun terbangun sebab kamar bergoyang. Saat Rahul keluar, ia sudah berada di tengah samudra. Muncullah awak kapal yang bingung dengan keberadaan Rahul. Usut punya usut, awak kapal tersebut adalah penyelundup solar yang menuju ke Sri Lanka. Di saat itu juga muncullah polisi air yang sedang berpatroli dan mengepung mereka. Rahul pun ditangkap. Polisi juga mengerahkan gegana untuk memeriksa guci Rahul. Polisi bersikeras di dalam guci tersebut ada bom. Rahul mencoba membuktikan pada polisi namun polisi tidak mempercayainya. My name is Rahul and I'm not a terrorist. Akhirnya Rahul menceritakan kisah perjalanannya pada polisi. Lalu polisi pun mengantarkan Rahul pulang. Bukannya dipulangkan ke Mumbai, melainkan dipulangkan tepat di depan rumah Minama yang sedang mengadakan acara pernikahan. Polisi bertanya pada ayah Minama, apakah mengenalnya? Tentu saja ayah Minama menjawab iya, dan bahkan mengatakan Rahul adalah keluarganya. Karena Rahul terpojok, ia melihat parang dan mengambilnya. Lalu membawa Minama sebagai sandera dan menaiki mobil. Tanga Bali mencoba menghentikan mobil yang dibawa Rahul. Namun Tanga Bali malah terjatuh masuk ke kubangan lumpur. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Dah macam film balapan. Nampak pula kejantanan Rahul mengendarai mobil. Lalu Rahul berhenti di sebuah danau sebab mobilnya rusak parah. Rahul dan Minama berdebat sengit hingga tak sadar mobilnya jalan sendiri. Minama berteriak, itu adalah mobil kesayangan ayahnya. Rahul pun mencoba menghentikannya dan pastinya tidak bisa. Malah cuma dapat bemper mobil doang. Mobil pun berenang di sungai. Perdebatan mereka masih belum berakhir.
Rahul merasa Minama seperti kucing hitam yang membawa sial. Don't underestimate the power of a common man. Lalu mereka berdua pergi ke arah yang berlawanan. Rahul melihat orang cebol. Ia pun menghampirinya dan bertanya arah ke jalan raya. Namun karena miskomunikasi, orang cebol ini tidak paham bahasa Rahul, malah menjawab pakai beatbox. Rahul juga mencoba menggunakan bahasa isyarat. Yanare. Yanare. Ayo yanare. Entah kenapa si orang cebol ini tetap aja nggak paham. Meaning. Karena wis kadung jekel, Rahul pun langsung memeluk orang cebol tersebut. Rahul pun berjalan lagi. Di belakangnya ada truk gelondongan yang lewat. Rahul pun memberhentikannya dan meminta izin untuk numpang. Tapi Pak Supir langsung bilang semua orang di India Selatan sedang mencari Rahul. Dan juga memarahi Rahul karena tindakannya. Ia melarang Rahul menumpang dan langsung tancap gas. Rahul yang ketakutan, ia pun langsung balik ke danau. Dan teriak-teriak memanggil Minama. Setelah bertemu Minama, mereka pun jalan bersama. Akhirnya mereka sampai di desa Vidamba. Di desa tersebut sedang mengadakan pernikahan. Minama berencana untuk tinggal di sana sementara. Lalu Minama berbicara pada warga. Saat Minama melotot ke arah Rahul, Rahul cuman geleng-geleng. Dia nggak ngangguk-ngangguk lagi, karena trauma mungkin. Kedua kalinya Rahul malah senam leher. Para warga pun langsung menggendong Rahul. Warga desa Vidamba yang sangat baik hati meminjamkan rumah mereka hingga memberikan pakaian pada Minama. Setelah para warga pergi, Rahul pun bertanya pada Minama, sandiwara apa lagi yang ia buat. Minama bilang pada warga ia kawin lari sebab nggak direstuin orang tua. Minama orang kaya sedangkan Rahul hanya penjual manisan. Rahul yang kaget bertanya dari mana Minama tahu bahwa Rahul adalah penjual manisan. Minama pun langsung mengolok-ngoloknya. Rahul yang terbawa emosi, ia berkata bahwa usahanya lebih halal ketimbang ayah Minama. Rahul juga membawa-bawa ibu Minama. Raut wajah Minama langsung berubah. Minama berkata bahwa ibunya sudah meninggal. Rahul yang simpati langsung meminta maaf dan mengisahkan cerita hidupnya. Ketika mereka hendak tidur, Rahul tidak ingin tidur di bawah. Minama memperingatkannya bahwa ia punya masalah tidur, tapi Rahul tidak peduli dan langsung tidur di samping Minama. Saat tengah malam, Rahul mendengar Minama yang meracau, seperti orang kesurupan. Rahul mencoba menyadarkan Minama, tapi Minama malah menendang Rahul sampai terjatuh dari atas kasur. Rahul berteriak Minama gila berulang kali. Seketika Minama pun sadar. Keesokan paginya, Rahul yang baru bangun langsung mencari Minama. Terlihat Minama yang sedang berbaur dengan warga membuat Rahul terpesona. Minama mengatakan bahwa ada ritual gendong istri dengan menaiki tangga menuju kuil untuk pengantin baru dan itu wajib. Rahul tidak boleh mengelak jika ingin tinggal di sini, sebab warga tahunya Minama dan Rahul adalah pengantin baru. Don't underestimate the power of a Halwai. Ketika Rahul di depan gerbang kuil, ia kaget kuilnya jauh banget. Saking jauhnya tidak terlihat cuman tangganya doang. Rahul takut sesampainya di sana ia langsung ke surga. Namun Minama menyemangatinya dengan mengutip kata-katanya Rahul. Don't underestimate the common of a power man. Rahul pun mulai menaiki tangga. Banyak peserta yang ikut ritual hari ini. Rahul mencoba sekuat tenaga agar tidak gagal. Namun saat hampir dekat kuil, Minama sepertinya terharu Rahul benar-benar bisa menggendongnya hingga sejauh ini. Sesampainya di kuil, penjaga kuil memberikan selamat pada mereka berdua dan berkata bahwa Rahul akan menjaga Minama seumur hidupnya. Dan warga lain juga ikut mendoakan kelanggengan Rahul dan Minama sampai 7 generasi. Tapi si Rahul sepertinya masih bermain-main dan tidak menganggap ritual tersebut sakral. Penjaga kuil menyuruh Rahul memakaikan sindor pada Minama. Minama mencoba menghentikan Rahul tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Takut warga curiga.
Rahul pun memasangkan sindur ke kepala Minama. Sekilas info, sindur ini cuma boleh dipakaikan ke cewek India yang sudah menikah, dan hanya suaminya yang boleh memakaikan sindur. Oke lanjut, Minama pun berdoa yang sepertinya ia sudah jatuh cinta pada Rahul. Hari-hari pun mereka lalui berdua. Rahul terlihat sedang packing barang-barangnya mau pergi. Minama mencoba bertanya tapi si Rahul malah menyudutkan Minama. Seolah-olah menikmati menjadi istri palsu Rahul, dan ia ingin kembali ke kehidupan bebasnya. Lalu, Rahul memberikan guci abu kakeknya dan pergi. Minama pun sedih, tapi si Rahul tiba-tiba balik lagi namun dia nggak sendirian, melainkan bersama Tangabali dan pasukannya. Rahul dan Minama ditarik hingga ke halaman rumah. Warga yang melihat kejadian itu langsung keluar semua. Rahul melihat ada parang dan ia mencoba bertindak bodoh. Forgive me, forget me. Thank Allah, sir. Untuk mengalihkan perhatian, pas udah mau dekat dengan parang, Minama malah menariknya dan ngomel-ngomel. Rahul mencoba memberi sinyal ke Minama, tapi Minama nggak paham-paham. Lalu Rahul menyanyikan lagu yang liriknya diganti, dan Minama pun paham. Tapi tiba-tiba Tangabali membalas lagu mereka. Rahul dan Minama pun terkejut. Mereka sangka Tangabali tidak paham bahasa Hindi. Tangabali mengambil parang dan mengarahkan ke Rahul. Saat Rahul terpojok, ada bocil yang nggak tahu dari mana asalnya menghampiri Tangabali dan menantangnya. Para warga pun ikut menantang Tangabali. Salah satu warga melemparkan kunci mobil ke arah Rahul. Rahul dan Minama pun lari. Pasukan Tangabali ingin mengejarnya tapi dicegah oleh warga desa. Pas Rahul sampai di mobil, Minama malah lari ke arah rumahnya dulu, mengambil guci abu milik kakek Rahul, lalu masuk ke mobil. Rahul pun langsung sadar di situ. Sesampainya di stasiun, Rahul membelikan tiket ke Mumbai untuk Minama, sedangkan Rahul mau ke Rameswaram. Tapi Minama menolak dan kekeh pengen ikut, dan mereka pun berangkat ke Rameswaram. Sesampainya Rahul di Rameswaram, ia langsung menabur abu kakeknya. Keesokan harinya Rahul malah pergi ke rumah Minama. Minama tidur pas di perjalanan, jadi ia nggak sadar. Pas mobil berhenti, Minama pun bangun dan terkejut. Para preman berdatangan ke arah Rahul. Minama pun marah, ia takut Rahul akan terbunuh. Namun Rahul ingin menghadapi masalahnya dan bukan menghindarinya. Ayah Minama pun keluar. Rahul menghampirinya dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Rahul juga menasehati ayah Rahul karena tidak peduli pada putrinya dan lebih memilih kekuasaan dibandingkan keluarga. Ia juga menantang seluruh preman yang ada di situ. Because I love her. Setelah Rahul mengungkapkan isi hatinya, ada preman dari belakang Rahul ingin memukulnya. Minama ingin menghentikannya namun dilarang oleh ayahnya. Rahul pun dipukuli habis-habisan oleh beberapa preman. Namun Rahul tidak selemah yang kita kira. Ia pun bangkit melawan balik. Selanjut, Tangabali maju dan menonjok Rahul bolak-balik. Rahul tidak bisa menangkis serangan Tangabali dan akhirnya ia pun tepar. Minama mencoba memanggil-manggil Rahul. Tangabali yang melihat ekspresi Minama sepertinya dia sudah ngeh. Rahul pun bangkit dan memberikan bogem mautnya pada Tangabali. Ia juga sudah bisa menghindar setiap pukulan Tangabali. Mereka berdua mencoba memperebutkan parang. Lalu di akhir, Rahul meloncat ke arah Tangabali sambil mengarahkan parang. Untung gak kebablasan tuh parang. Kemenangan pun jatuh kepada Rahul. Tangabali mengakui kejentelan Rahul. Di saat yang bersamaan, ayah Minama juga menghampirinya dan menyerahkan Minama. Rahul dan Minama pun berpelukan. Cerita pun tamat. Pesan yang disampaikan dari film ini adalah jangan meremehkan kekuatan orang biasa by Shahrukan. Bukan. Pesannya ialah jangan meninggalkan masalah, karena masalah tidak akan selesai tanpa dihadapi. Saya pamit undur diri. Jika ada saran dan kritik silahkan komen, like dan subscribe. Terima kasih.